Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tentunya kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam semoga juga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang bermanfaat ini kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian fikih yang mana kita merujuk pada kitab Fiqhul Muyassar, dan alhamdulillah kita sudah berada pada pembahasan terkait dengan sholat, dan di dalam sholat itu kita sudah berada di permasalahan yang keempat, yakni fi syurutis sholat wa arkaniha wa adillati dzalik wa hukmu tarikiha. Itu terkait dengan pembahasan yang berkaitan dengan syarat sholat dan rukun-rukun sholat. Kalau pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan waktu sholat, maka yang permasalahan pertama adalah terkait dengan jumlah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya sudah hal yang kita ketahui bersama terkait dengan jumlah sholat wajib atau sholat fardu yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Sebagaimana penulis menyebutkan, adadus shalawatil maktubah khamsun. Adapun jumlah sholat yang diwajibkan itu 5. Wahia al-fajru wad-duhur wal-asr wal-maghrib wal-isya. Salat fajar atau salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Wa huwa majma'un 'alaiha, dan itu merupakan ijma', ijma', kesepakatan para ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan, berpendapat bahwasanya salat wajib itu tidak hanya yang 5 ini, Ada ulama bahkan yang mengatakan sholat witir itu termasuk juga kewajiban. Ada. Meskipun yang ijma' yang kuat adalah yang 5 ini. Kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa sholat witir itu, sholat sunnah witir itu wajib? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat witir. Jadi dari situlah ada ulama yang menyimpulkan bahwasanya sholat witir itu juga termasuk kewajiban. Tapi yang rajih, yang kuat adalah kewajiban sholat bagi kaum muslimin itu cuman sholat 5 waktu. Sebagaimana hadis dari Talha bin Ubaidillah, anna Arabiyan qala ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas sholat. Jadi suatu ketika seorang Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa saja yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita terkait dengan sholat? Maka kata Nabi SAW, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, yaitu 5 waktu sholat sehari semalam. Kemudian permasalahan yang kedua adalah alaman tujib, siapa, kepada siapa sholat itu diwajibkan, kepada siapa sholat itu diwajibkan. Tajibu 'alal muslimil baligh al-aqil.
Yang diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu itu, yang pertama diwajibkan atas seorang muslim, ya. Diwajibkan atas seorang muslim yang sudah balik dan juga berakal. Nah, jadi seorang muslim yang sudah balik, ya, yang sudah mencapai umur yang balik dan berakal, dan juga dia berakal, ya, artinya tidak gila ataupun tidak seorang yang tidak pingsan, maka wajib atasnya untuk menunaikan ibadah sholat jika sudah masuk waktunya. Ghairul haidi wan nufasa, selain daripada wanita yang haid dan nifas. Nah, meskipun dia muslim balik dan berakal, tapi bila mana dia adalah wanita yang haid dan nifas, maka di kondisi itu dia tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat. Wa yu'maru bihas-sabi idza balagha 7 sinin wa yudrabu 'alaiha li 10. Dan anak-anak, meskipun anak-anak itu belum mencapai masa balik, tapi ketika dia sudah mencapai usia 7 tahun, maka hendaklah diperintahkan untuk melakukan atau menunaikan ibadah sholat. Nah, dan jika di umur 10 tahun sudah mencapai masa 10 tahun, maka hendak ditegaskan, ya. Bahkan Nabi memerintahkan untuk dipukul, tentunya pukulannya ghair mubarbir, pukulan yang tidak menimbulkan bekas, ya. Itu artinya kita harus tegas kepada anak kita jika sudah mencapai umur 10 tahun, jika dia tidak sholat, ya. Dan itu alhamdulillah saya lihat para orang tua itu banyak, ya, jika anaknya sudah berumur 7 tahun, ya, sudah diajak ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, sudah tegasi. Tapi yang menjadi kebalikan, jika anaknya sudah mencapai balik, banyak orang tua yang masa bodoh dengan sholat anaknya. Ya, jadi kebalikan misalnya. Meskipun ketika umur 7 tahun, ya, sudah diperintah untuk sholat, tapi ketika sudah mencapai masa balik, justru masa bodoh. Nah, padahal di situ harus lebih tegas lagi. Begitu juga ketika orang tua yang punya anak perempuan, ketika masih kecil, masya Allah, dipakaikan baju syar'i, ya, pakai jilbab, imut-imut, ya. Tapi ketika sudah dewasa, masa bodoh sudah dengan anaknya mau menutup aurat atau tidak. Nah, justru harus ketika sudah dewasa, justru harusnya di situ lebih dipertegas lagi. Ya. Jadi kata Nabi SAW, "Rufi al-qalam an thalath, fadzukra minha wa anis sabi hatta yahtalim." Ya, jadi meskipun pena itu diangkat dari 3 orang, artinya pena diangkat, artinya tidak akan dicatat baginya dosa jika dia tidak sholat, ya, seperti anak yang kecil sampai dia balik, ya. Sampai dia balik. Tapi tentunya tetap kita harus perintahkan anak kita agar dia terbiasa untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian permasalahan yang ketiga, fi syurutiha. Nah, ini hal yang sangat penting terkait dengan syarat-syarat sholat, ya. Syarat-syarat sholat, entah itu syarat sahnya sholat ataupun syarat wajib sholat, ya. Syarat wajib sholat, wajib sholat. Wasyurutuha tis'atun. Adapun syarat sholat itu ada 9 perkara. Yang pertama al-Islam. Jadi syarat ini, dan namanya syarat itu, jadi dalam ibadah itu ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nah, ada yang namanya syarat sholat, ada yang namanya rukun sholat. Apa perbedaannya? Syarat itu sesuatu yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita melakukan ibadah sholat, maka kita harus menunaikan semua apa saja yang disyaratkan agar sholat kita nantinya itu sah atau diterima. Adapun rukun, hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita sudah dalam kondisi menunaikan ibadah sholat. Nah, jadi kalau syarat tadi itu di luar daripada sholat, yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan, harus kita penuhi, dan wajib itu hal yang harus kita lakukan ketika sudah kita dalam kondisi melakukan ibadah sholat. Nah, itu. Jadi apa saja yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan sholat yang sah, ya. Untuk kita harus memenuhi syarat-syaratnya sebelum melakukan ibadah sholat itu. Yang pertama tentunya adalah al-Islam, ya, berislam dulu.
fala tasihhu min kafir libatalani amalihi. Jadi tidak sah itu kalau yang dilakukan oleh orang kafir ya. Karena amal orang kafir itu seluruhnya batal. Jadi amal orang kafir itu seluruhnya batal ya. Jadi harus berislam dulu. Ya, jadi meskipun ada orang kafir melakukan ibadah sholat ataupun ibadah puasa, ya, tentunya itu amalannya, sholatnya itu tidak sah. Nah, karena syarat yang pertama harus berislam dulu. Harus berislam dulu. Jadi perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah orang kafir ya yang dilakukan ketika dia masih dalam keadaan kafir itu tidak sah. Nah, jadi syaratnya harus berislam dulu. Kemudian yang kedua al-aqlu, berakal. Fala tasihhu min majnun li'adami taklifihi. Nah, jadi tidak sah juga sholat orang gila, karena orang gila itu tidak dibebankan syariat atasnya. Nah, orang gila sudah tidak dibebankan syariat atasnya. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak ingin sholat, tidak ingin puasa, dan tidak mendapatkan dosa kalau tidak sholat dan tidak puasa, maka jadi orang gila. Nah, seperti itu. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah balik ya. Syarat yang selanjutnya adalah balik. Fala tajibu 'ala as-sabi hatta yablugh, yang tadi kita sudah jelaskan, dan tidak wajib atas anak-anak sampai mencapai usia balik ya. Mencapai usia balik dengan adanya tanda-tanda, ketika tanda-tanda itu menunjukkan bahwasanya dia sudah balik. Kemarin kita sudah sedikit bahas terkait tanda-tanda balik itu, diantaranya adalah dia sudah pernah bermimpi ya, mimpi basah. Nah, kemudian kalau bagi perempuan itu haid, itu tanda mencapai usia balik. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda balik. Nah, bila mana diantara tiga itu tidak muncul pada seorang anak ya, misalnya dia tidak pernah mimpi, dia belum haid, belum kemudian tidak tumbuh rambut di sekitar kemaluan, tapi bila mana mencapai umur 15 tahun, maka itu sudah terkategorikan balik. Nah, tapi kalau misalnya belum mencapai umur 15 tahun, tapi ada tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, maka itu sudah dinamakan sudah balik dan wajib atasnya untuk melakukan atau menunaikan ibadah sholat. Kemudian syarat selanjutnya adalah at-taharatu minal hadatsain ma'al qudrah ya. Suci dari dua hadas ya. Suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, ma'al qudrah tentunya bila dia mampu. Kan ada orang yang tidak mampu untuk artinya di sini toharo artinya wudu bila mana dia hadas kecil, dan mandi bila mana dia hadas besar bila mampu. Tapi bila mana dia tidak mampu, maka dengan tayamum. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, sebagaimana dalilnya dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin ya. Bahwasanya Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci terlebih dahulu. Tanpa bersuci terlebih dahulu. Jadi bila mana ada kasus ya, sebelum Bapak Ibu bertanya, bila mana ada kasus ada orang yang sholat tapi lupa dia berwudu, maka ketika dia selesai sholat dan dia ingat bahwasanya tadi dia tidak berwudu, maka sholatnya batal. Nah, dia harus mengulang sholatnya, meskipun lupa ataupun apalagi dengan sengaja. Artinya kalau dia dengan sengaja melakukan hal tersebut, itu dianggap bermain-main ya, bermain-main, dosa besar. Kalau ada orang yang sholat, dia tahu dia belum berwudu, apalagi dia junub, dia tidak mandi, kemudian dia sholat, padahal dia tahu hukumnya, maka itu berdosa besar. Nah, kalau misalnya lupa ya, nanti ketika dia ingat, ternyata tadi belum berwudu, maka dia harus mengulang sholatnya. Dan sholatnya tadi itu batal, dan insya Allah dia tidak akan mendapatkan dosa karena kondisi lupa. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya sholat adalah dukhulul waqti lis-sholatil muaqqatah, masuknya waktu sholat yang telah ditetapkan ya. Alhamdulillah pekan lalu kita sudah membahas terkait dengan tentang waktu-waktu sholat, kapan saja, apa tanda-tandanya masuknya waktu sholat duhur, apa tandanya ketika masuk waktu sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Nah,
Yang itu insya Allah kita alhamdulillah kita sudah bahas di pekan yang lalu. Sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian juga hadis Jibril, ketika Jibril hina amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril mengimami ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam bis shalawatil khamsi ya, itu pada 5 waktu sholat. Jadi Jibril turun mengimami Nabi sekaligus mengajarkan Nabi waktu-waktu sholat. Ma baina hadainil waqtaini waqtun ya. Jadi waktu yang terletak di antara kedua waktu ini adalah waktu. Jadi Jibril turun mengimami Nabi sekaligus menunjukkan Nabi bahwasanya waktu sholat duhur itu di waktu ini, waktu sholat asar itu di waktu ini. Fala tasihhu sholatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li udri. Maka tidak sah, sehingga tidak sah sholat sebelum masuk waktunya dan tidak sah juga sesudahnya kecuali karena ada uzur ya. Kecuali karena ada uzur ya. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, seorang yang sholat di luar waktu daripada sholat, apabila sudah masuk keluar waktunya, sudah habis waktunya dan dia belum sholat karena ada uzur, maka dia tidak mendapatkan dosa dan dia mengqada waktunya, mengqada waktunya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama aw nasiyaha falyusalli hina dzakaraha." Barang siapa yang tidur ataupun lupa, maka dia salat ketika dia mengingatnya. Dia lupa belum salat duhur. Nanti di waktu asar dia ingat, oh belum salat duhur tadi, maka dia salat di waktu itu, di waktu asar dia salat duhur. Dan itu tidak mendapatkan dosa ya, karena kondisi lupa. Uzur, ada uzur. Ataupun misalnya seorang dokter yang lagi dalam kondisi mengoperasi ya, melakukan operasi dan tidak mungkin dia meninggalkan bedahnya, operasinya. Dan nanti selesai ketika masuk waktu asar dan dia belum sholat duhur. Di kondisi itu termasuk mendapatkan uzur ya, uzur. Karena dalam kondisi menyelamatkan nyawa seseorang, berusaha untuk menyelamatkan, mengobati atau menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian selanjutnya adalah satrul aurah ma'al qudrah. Tentunya menutup aurat bila mampu. Bisyai'in la yasiful basyarah, dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit. Artinya menutup aurat dengan pakaian yang tidak transparan. Jadi tidak hanya sekedar menutup aurat, artinya dia tutup tapi ternyata masih terbayang-bayang itu kulitnya. Masih transparan. Jadi biasanya jangan sampai kita hanya memilih dari segi model, kualitasnya, tapi ternyata mukena yang kita beli itu masih transparan. Itu tidak sah sholat seseorang yang memakai pakaian dengan transparan. Hendaknya kita diperhatikan itu. Jangan sampai kita lebih mengutamakan modelnya, mengutamakan motifnya daripada mukena kita, tapi ternyata itu masih menampakkan kulit ya, masih menampakkan aurat kita. Jadi harus menutup aurat ketika sholat. Di qaulihi subhanahu wa ta'ala, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu, artinya pakaian yang pantas untuk dipakai sholat inda kulli masjid, ketika ke masjid, artinya ketika masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimar." Allah tidak menerima sholat orang yang, artinya wanita yang haid, artinya yang sudah balik, kecuali dengan memakai khimar, mukena ya, mukena. Itu jadi perhatikan itu, menutup aurat. Makanya seorang yang sholat tapi tidak memperhatikan ternyata ada auratnya yang belum tertutup, itu tanpa sengaja dan dengan sengaja, tentunya itu tidak sah sholatnya. Bagaimana bila di kondisi dia dalam keadaan sholat, seperti laki-laki misalnya kebanyakan pakai baju kaos ya, pada saat dia sujud itu tersingkap auratnya. Bila mana dia tidak sengaja dan dia tidak tahu, maka itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tapi kalau misalnya dia pada saat sujud dia tahu ternyata tiba-tiba pakaiannya terbuka, maka dia berusaha untuk menutupnya kembali, tanpa harus mengulangi sholatnya,
Wa auratul rajulil balik ma baina surra war rukbah. Adapun aurat laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut. Nah, itu aurat bagi laki-laki. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, "Idza shallaita fi thawbin wahid fa in kana wasihan faltahiffa bih wa in kana dhaikan fattazir bihi." Nah, apabila engkau salat dengan satu pakaian, satu lembar kain, bila lebar maka hendaklah berselimutlah dengannya. Jadi artinya ketika sebenarnya model pakaian, kebanyakan model pakaian orang di zaman Nabi SAW itu seperti ibaratnya seperti sarung di masa kita ini. Nah, makanya Nabi mengatakan jika kamu sholat dengan satu lembar kain maka lebarkan. Artinya jangan sekedar berbentuk sarung, tapi berselimutlah hingga menutupi tubuhmu. Artinya diikatkan di sini. Ya, sarung itu kan kalau kita ikat ke sini berarti bisa menutupi sampai lutut. Nah, makanya Nabi mengatakan kalau kamu pakai satu lembar kain maka lebarkan. Ya, berselimutlah dengannya. Berselimut artinya menutup tidak hanya menutup antara pusar dan lutut, tapi juga menutup tubuhnya ya, sampai ke lehernya. Diikatkan di sini. Nah, wa in kana dhaiqan fattaris bihi. Tapi kalau misalnya sarungnya itu sempit, maka pakai kainnya itu sempit, maka kata Nabi fattaris izar, maka bersarunglah dengannya. Ya. Yang jelasnya yang penting menutupi antara pusar sampai lutut. Nah, maka bersarunglah dengannya. Ya, begitu contoh pakaian di zaman Nabi ya, 2 lembar kain ya. Kita memakai sarung atau memakai celana dengan baju. Kalau misalnya kita pakai gamis ya, jadi jangan hanya gamis saja, kemudian celana dalam. Usahakan pakai ada celana apa istilahnya? Bantalon ya. Celana legging atau celana seperti dipakai Bapak itu, celana panjang untuk betul di dalam gamis ya, seperti itu. Jadi usahakan pakai dua pakaian istilahnya, 2 pakaian. Nah, itu sesuai dengan sebagaimana yang sering dilakukan di zaman Nabi SAW. Wal ula wal afdal ay yaj'ala atikihi syai'an min ath-thiyab. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajulu ay yusalli fi thawbi laysa ala atikihi minhu syai'. Bila mana tadi Nabi menyebutkan misalnya sarungnya sempit ya, kainnya sempit, maka bersarunglah dengannya. Tapi hendaklah juga mengambil sesuatu yang bisa menutupi pundaknya, karena Nabi tidak suka bila mana bagian atas ini telanjang ya. Misalnya dia sudah menutup antara pusar dan lutut, tapi di bagian atas itu agak telanjang, maka usahakan ambil sesuatu yang bisa menutup. Adalah sedikit kain di atas pundak. Nah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrah. Nabi melarang ya, nahar rajulu, melarang seorang salat dengan fi thawbi laysa ala atiki, dengan yang tidak ada di atas pundaknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kondisi betul-betul kita tidak punya pakaian, tapi saya kira di kondisi sekarang ini alhamdulillah ya, semua orang punya pakaian yang bisa dia pakai untuk menutupi auratnya ketika dia sholat. Wal mar'atu kulluha auratun illa wajahaha wa kaffaiha. Dan adapun perempuan maka seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Maka yang biasa terjadi, maka ibu-ibu atau muslimah itu hendaklah memperhatikan di bagian kakinya, karena banyak di bagian ketika seorang muslimah yang sholat itu banyak yang tersingkap di bagian kakinya. Nah, karena kurang menurunkan, meskipun karena biasa juga ada yang menurunkan, tapi tidak sengaja, tidak sadar ketika dia sujud itu tersingkap di bagian kakinya ketika dia sholat. Kalau laki-laki yang biasa tersingkap itu di bagian perut ya, di bagian punggung ketika dia memakai pakaian kaos ya, kaos yang pendek. Kalau perempuan kebanyakan yang tersingkap itu di bagian kakinya. Itu perlu diperhatian penuh itu. Di bagian yang kadang sering terbuka, tersingkap ketika sholat. Nah. Kemudian syarat selanjutnya adalah ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi ay makanu salatihi ma'al qudrah. Kemudian selanjutnya adalah menghindari najis ya,
menghindari najis pada badannya, pada pakaiannya, kemudian juga dan tempat sholat. Nah, itu diusahakan untuk suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Misalnya ada orang sholat, ada kasus di mana ada orang sholat, dia lupa bahwasanya ternyata tadi pecinya misalnya terkena najis. Kemudian di tengah sholat dia ingat, oh ternyata peci saya tadi terkena najis, maka dia boleh langsung melepasnya di tengah sholat tanpa harus mengulangi sholatnya. Nah, ataupun misalnya ada orang dia lupa bahwasanya ternyata pakaiannya, bajunya itu terkena najis. Nanti dia ingat ketika dia selesai sholat, nah, maka di kondisi itu sholatnya tetap sah dan tanpa harus mengulang sholatnya. Nah, karena pernah terjadi Nabi SAW sholat ya, sholat berjamaah bersama para sahabat. Nah, Nabi pada saat itu sholat memakai sandal. Di tengah sholat turun malaikat Jibril, memberitahukan, menginfokan kepada Nabi bahwasanya di sandalnya Nabi itu terdapat najis. Maka di tengah sholat Nabi pun melepas sandalnya. Para sahabat yang melihat Nabi melepas sandalnya ikut juga melepas sandalnya. Ya. Maka ketika selesai sholat Nabi mengatakan, kenapa kalian lepas sandal? Kata sahabat, ya karena Nabi melepas sandal jadi kami juga ikut melepaskan sandal. Ya, maka Nabi mengatakan tadi turun Jibril kepada saya dan beritahukan bahwasanya di sandal saya ada najis, maka saya melepasnya. Nah, dan itu Nabi tidak mengulang sholatnya dari awal. Nah, maka dari situ bila mana kita dalam keadaan sholat kemudian di tengah sholat kita ingat bahwasanya oh peci kita misalnya ya ada najisnya, maka kita melepasnya tanpa harus mengulang sholat. Begitu juga jika selesai sholat baru ingat ternyata baju saya tadi atau celana saya tadi terpercik terkena air kencing misalnya ya, baru ingat, maka di kondisi itu dia tidak harus mengulang sholatnya. Nah, jadi ada memang syarat sholat itu yang harus membersamai kita sampai selesai sholat, dan ada juga di kondisi-kondisi kita tidak harus memenuhi syarat tersebut. Sebagaimana juga syarat selanjutnya adalah istiqbalul kiblah ma'al qudrah, menghadap ke kiblat. Nah, jadi syarat selanjutnya adalah sebelum melakukan sholat maka kita harus menghadap ke kiblat terlebih dahulu. Menghadap ke kiblat ma'al qudrah ya, dengan tentunya ketika kita mampu. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, artinya kita menghadap ke kiblat. Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu berdiri untuk sholat maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadap ke kiblat. Ya. Tapi ada kondisi di mana seseorang itu boleh tidak menghadap ke kiblat. Tapi tentunya tidak bermudah-mudah. Ya. Kondisi yang pertama adalah ketika misalnya dia tidak tiba di suatu tempat ya, sebagaimana kemarin ditanyakan, dia tiba di suatu tempat dan dia belum tahu karena dia asing di tempat itu dan dia belum tahu kemana si arah kiblat. Nah, yang harus dia lakukan dulu adalah berusaha mencari orang untuk bertanya kemana arah kiblat. Nah, dia tidak menemukan orang, dia juga tidak mampu melihat matahari mana arah kiblat karena mendung atau malam. Maka di kondisi seperti itu, maka dia menentukan sesuai yang paling tepat perkiraannya dan dia sholat di situ. Nah, menghadap arah yang dia paling anggap tepat, arah kiblat. Nanti setelah sholat baru ada orang yang memberitahukan, misalnya dia bertanya, tadi saya sholat di sini benar atau tidak? Kata orang itu, oh salah, yang harusnya menghadap ke sana. Nah, di kondisi seperti itu dia tidak harus mengulang sholatnya. Nah, beda kalau ada orang yang baru tiba di suatu tempat ya, dia tidak tahu, tapi dia tidak ada usaha untuk bertanya, dia sholat saja ya, menghadap kemana. Nanti kalau ketika dia tahu ternyata arah sholatnya salah, maka dia harus mengulang sholatnya. Kemudian kondisi kedua adalah orang yang sakit. Ya, orang sakit dia tidak mampu untuk, misalnya dia betul-betul tidak mampu bergerak untuk menghadap ke kiblat ya, misalnya dia baring ya sholatnya. Dia baring sholatnya dan tidak ada orang yang membantu untuk menghadapkannya dia ke arah kiblat. Nah, maka di kondisi seperti itu dia sholatnya sesuai yang dia mampu. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Atau ada orang yang diikat, misalnya diikat. Nah, ternyata tiba waktu sholat dia tidak bisa menghadap ke kiblat ya. Dia sholat
ke arah di mana dia menghadap, dengan posisi dia lagi sedang diikat dan dia mau sholat. Nah, seperti itu, saya diikat satu badan kecuali tangannya. Bagaimana cara wudhunya? Dia tayamum ya. Nah, dia posisi dalam keadaan diikat. Atau kondisi juga ketika seorang dalam kendaraan ya, entah itu di pesawat atau di kereta ya, yang dimana tidak mungkin dia menghadap ke kiblat, maka dia boleh sholat dengan menghadap ke arah mana saja. Dan juga penting diketahui bahwasanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah ya. Apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Artinya Nabi ketika berada di Madinah dan kiblatnya pada saat itu adalah arah selatan. Nah, misalnya arah selatan ini ya, selatan. Jadi apa yang antara timur dan barat itu kiblat. Jadi dia tidak harus lurus ya. Misalnya kita arah barat. Jadi apa yang ada antara selatan dan utara itu adalah kiblat. Nah, jadi meskipun serong sedikit begini, atau serong ke selatan atau serong ke utara, yang penting dia berada antara utara dan selatan, maka itu sudah termasuk kiblat. Nah, makanya biasa ada masjid ya, yang kan tidak pas ini dia sudah bangun masjid ya, dan tidak mungkin dia menggeser masjidnya, jadi yang dia geser safnya. Biasa kita kalau sholat dalam keadaan seperti itu kurang nyaman rasanya ya, tidak pas dengan bangunan, tergeser seperti ini, mulai di situ sempit sampai luas di sini. Makanya kata Nabi, apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kecuali kalau memang betul ketika dia membangun masjid betul-betul tidak pas kiblatnya, tentunya dia harus menggeser safnya. Karena Bapak Ibu, kita itu tidak selamanya, karena bumi ini berputar pada matahari itu kadang terbit agak pas di sini, misalnya terbit dari timur pas di sini, kadang di sebelah sini, kadang sebelah sini. Itu terkadang perputarannya matahari itu seperti itu. Nah, makanya kata Nabi, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Apa di antara timur dan barat itu kiblat. Nah, jadi tidak harus pas betul-betul, karena tidak ada orang yang mampu untuk pas betul saya pernah mengikuti pelatihan kalibrasi kiblat ya. Ketika ditanyakan kalau misalnya melenceng saja 1 derajat ya, itu dari Indonesia ke Mekah melenceng saja 1 derajat, itu jauhnya sebanyak 120 km jauhnya. Misalnya melenceng betul-betul derajatnya 1 derajat saja dari arah kiblat Ka'bah, itu jauhnya sampai ketika dihitung sampai ke Indonesia itu jauhnya 120 km. Nah, jadi hal yang mustahil betul-betul orang ingin menghadap ke kiblat. Nah, insyaallah agama itu insyaallah memudahkan ya, tidak menyulitkan. Dan juga ketika ada juga kondisi seseorang, misalnya dia lihat ada tamunya ya, dia lihat tamunya sholat, ternyata salah arah, salah kiblat. Jangan salah caramu. Nah, jadi otomatis orang tamu itu langsung membatalkan sholatnya. Tapi dia hanya perlu merubah arahnya tanpa dia harus membatalkan sholatnya. Nah, misalnya mail sholat ke arah selatan, saya lihat ternyata mail salah. Dan harusnya menghadap kiblat. Jangan disuruh batalkan ulangi sholatnya. Cara menegurnya itu kita memutar badannya sehingga menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Nah, sebagaimana pernah di zaman Nabi, ketika Nabi pertama kali sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika perintah sholat turun pertama kali, Nabi dan para sahabat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya, menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ya, bukan ke arah Ka'bah, ya, bukan ke arah Kiblat. Nah, maka ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, salatnya menghadap ke arah kiblat. Salatnya menghadap ke arah kiblat. Dan ada sahabat yang salat kalau Bapak Ibu yang pernah ke umrah ya, ada namanya Masjid Kiblatain. Artinya kiblatain, 2 kiblat. Itu satu-satunya masjid yang dilaksanakan sholat di masjid itu dua kali kiblat, ya, 2 arah kiblat. Ketika dia sholat antara maghrib ya, kalau bukan duhur, asar, jadi dia sudah sholat 2 rakaat sholat duhur. Nah, tadinya menghadap ke Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian diberitahukan, sudah turun ayat memerintahkan kita untuk menghadap ke Ka'bah. Maka para jamaah itu
memutar badannya menghadap ke Ka'bah di rakaat 2 terakhir. Makanya dinamakan Masjid Qiblatain. Nah, dua kiblat. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus membatalkan sholatnya. Dia cukup untuk mengubah posisi badannya sehingga menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu. Bila mana kita melihat orang ada yang sholat ya di rumah ternyata salah, jangan suruh batalkan sholatnya. Kita yang memutar badannya tanpa harus membatalkan sholatnya. Cukup merubah. Apalagi kalau sudah di rakaat keempat ya, rakaat keempat suruh ulang sholatnya, kasihan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah an-niyah. Ya. Syarat selanjutnya adalah an-niyah. Wala taskutu bihalin li hadithi Umar innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala perbuatan itu disertai dengan niat. Ya. Dan niat itu tidak gugur dalam keadaan apapun. Pokoknya harus ada niat ketika kita sholat ya. Beda tadi menghadap ke kiblat itu kadang gugur dengan kondisi tertentu ya. Menghadap ke kiblat kadang gugur dengan kondisi tertentu. Kalau niat tidak ada gugur dalam keadaan apapun. Dan wa mahalluha al-qalb wa haqiqatuha al-azmu ala syai'. Dan tempatnya niat itu adalah di hati. Ya, tempatnya niat di hati. Nah, hakikat niat ketika kita sudah berazam untuk melakukan sesuatu, maka itu sudah dinamakan berniat. Wala yushra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat, tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffadz biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan niatnya. Tidak pernah mengucapkan niat. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dzalik, dan tidak ditemukan riwayat dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Artinya tidak ada baik Nabi maupun para sahabat itu tidak pernah melafazkan niat bila mana ingin sholat. Seperti itu. Dan itulah 9 syarat-syarat yang harus kita penuhi bila mana kita ingin melakukan sholat. Dan insya Allah Taala pada pekan selanjutnya, karena waktu Isya sudah mau masuk, mungkin ada pertanyaan di antara para jamaah. Insyaallah taala pada pekan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rukun-rukun sholat. Dan ini sangat penting juga ya, karena rukun sholat itu tidak sah ya. Bila mana ada kita lagi sholat nih, kemudian ternyata lupa mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, nanti dia ingat di rakaat kedua, maka itu sholatnya batal. Rukun itu tidak bisa diganti hanya dengan sujud sahwi. Beda dengan wajib sholat. Nah, rukun itu tidak bisa misalnya kalau kita lupa ruku, misalnya di rakaat pertama dia lupa ruku, sudah baca surah langsung sujud, nah, dia lupa ruku, nanti dia ingat di rakaat kedua, maka dia harus kembali dan baru kembali lagi terhitung rakaat pertama. Nah, seperti itu tidak boleh. Dan rukun itu tidak hanya terselamatkan dengan diganti dengan sujud sahwi. Beda dengan wajib sholat, misalnya dia lupa tasyahud awal, nah, nanti dia ingat di rakaat ketiga atau rakaat keempat tadi, nah, dia tidak harus mengulang sholatnya. Nanti di akhir baru ditutup dengan sujud sahwi. Adapun rukun tidak. Kalau dia ingat, dia lupa baca, maupun lupa ya, apalagi kalau sengaja dia lupa, kalau misalnya baca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, nah, nanti dia ingat di rakaat kedua atau di rakaat ketiga, maka dia harus kembali lagi di rakaat pertama. Nah, insya Allah kita akan jelaskan lebih panjang pada pembahasan pada pekan selanjutnya. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah pembahasan mengenai fikih syarat pada kesempatan kali ini, yang tentunya tadi kita sempat membahas mengenai syarat syah sholat, yang dimana tadi dari agama Islam yang menjadi syarat utama, dan kemudian diakhiri dengan menghadap ke kiblat. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin dari ibu-ibu, kalau tidak ada ibu-ibu mungkin bapak-bapak. Ya.
karena saya lihat banyak juga orang yang beri sholatnya pada saat kendaraan. Kalau ini bisa dihitung akan mendapat waktu pada sekitar negaranya. Ya, tadi pertanyaan pertama bila mana kadang banyak seorang wanita yang misalnya dia sudah harusnya sudah berhenti haidnya di jam 12.30 misalnya, masuk waktu duhur, belum masuk waktu sholat ya. Kemudian dan dia belum melaksanakan sholat, misalnya sudah sampai jam 1 ya, belum sholat, berarti ada 3,5 jam dia tidak sholat pada sudah masuk waktu sholat. Nah, kemudian di jam 1.30 misalnya tiba-tiba keluar darah haid. Nah, bila kondisi seperti itu berarti pertanda memang belum suci betul dari haid. Nah, belum suci dari haid ya. Seperti itu. Itu misalnya kondisinya seperti itu. Kan iya. Oh, baru mau masuk haid. Oh, baru ya. Misalnya dia haidnya di jam 1 duhur. Nah, berarti sudah masuk waktu duhur jam 12 misalnya, dan dia belum melaksanakan sholat. Nah, di kondisi seperti itu nanti dia mengqada sholatnya ketika dia sudah bersih. Nah, dia qada sholatnya ketika dia sudah bersih. Nah, dia qada sholatnya. Kan padahal kan kalau wanita yang haid dia tidak harus mengqada sholatnya yang dia tinggalkan ketika masa ketika dia sudah haid. Tapi kondisi dia haid di masuk waktu sholat dan dia belum melakukan sholat itu, misalnya di sholat duhur ya. Nah tadi, kemudian dia haid di jam 2, tapi dia belum melakukan sholat duhur, maka nanti dia mengqada sholatnya ketika dia sudah bersih. Mengqada sholat duhurnya tadi, yang dia belum melaksanakan dan sudah masuk waktunya, tapi tiba-tiba dia datang bulan. Nah, dia harus mengqada sholatnya, seperti itu. Nah, sudah jelas? Ya. Kemudian kondisi yang kedua, dia dalam perjalanan ya, misalnya dia naik kereta atau naik pesawat di jam 3, belum masuk waktu asar. Nah, masuk waktu asar. Nah, kemudian masuk waktu asar, tapi dia tahu nanti dia tiba misalnya di Makassar jam 5 sore. Jadi masih ada waktu untuk melakukan sholat asar. Baik, apa yang harus dia pilih ya? Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas ya. Ada kaidah yang mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih utama daripada memperhatikan waktu sholat. Artinya bagaimana? Nah, tadi kalau misalnya dia memilih sholat di awal waktu ya, misalnya dia masuk waktu asar di pesawat dan dia memilih sholat di situ. Tentunya ketika dia kondisi sholat di pesawat, tapi sholatnya itu tidak bisa sempurna ya. Bisa jadi dia tidak menghadap ke kiblat, atau bisa jadi dia sholat dalam keadaan duduk ya. Nah, maka di kondisi seperti itu dia lebih baik untuk menunda sholatnya nanti ketika dia sudah sampai di Makassar. Nah, dan dia melakukan sholat dengan sempurna. Nah, makanya kaidah mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih utamakan daripada memperhatikan waktu sholat. Ya, selama tentunya masih di dalam waktu sholatnya. Kecuali kalau pesawatnya nanti mendarat di jam 6, nah, masuk waktu maghrib, nah dia harus sholat di pesawat itu. Nah, tadi kalau di kondisi tadi masih bisa, insya Allah dia akan dapatkan ketika dia sudah sampai di Makassar misalnya sampai jam 5, nah dia harus menunda sholatnya dan lebih memilih untuk melaksanakan sholatnya ketika dia sudah sampai. Ya, itu bisa dia kerjakan dalam keadaan sempurna. Karena kalau di pesawat tentu dia tidak bisa mengerjakan secara sempurna. Mungkin dia harus melakukan dengan duduk atau tidak menghadap ke kiblat. Nah, kondisi seperti itu dia. Bahkan juga saya pernah membaca penjelasan ulama terkait misalnya dia tidak mendapatkan air ya. Taruhlah misalnya mati lampu sebagaimana pada bulan-bulan sebelumnya kita sering kondisi mati lampu dan tidak ada air. Tapi dia yakin karena gila misalnya PLN itu biasanya 3 jam dan dia yakin nanti di jam 2 baru nyala lampu dan insya Allah akan ada air yang bisa kita pakai berwudu. Maka di kondisi seperti itu dia dibolehkan bahkan diutamakan untuk menunda sholatnya dan nanti sholat dalam keadaan berwudu ya, tidak bertayamum. Nah itu seperti itu. Bahkan para ulama yang mengatakan kalau tidak salah itu istilahnya ibrot, kalau tidak salah ibrot ya. Nah, misalnya dia tidak masuk waktu duhur, tidak ada air yang dia bisa pakai untuk berwudu karena mati lampu, tapi nanti yakin jam 2 biasanya PLN sudah menghidupkan kembali listrik dan insya Allah di kondisi itu kita bisa mendapatkan air, maka dianjurkan dia menunda sholatnya sampai nanti mendapatkan air untuk melakukan wudu secara sempurna tanpa harus bertayamum, seperti itu. Jadi ada kaidah mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan waktu sholat selama tidak sampai keluar waktu sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, bagi bapak ibu yang
masih ingin bertanya, mungkin kami persilakan. Kira cukup. Ya, mungkin Ustadz, saya mungkin ingin bertanya terkait dengan tadi salah satu syaratnya yaitu menutup aurat, Ustadz. Mungkin ada kondisi di mana seseorang ketika sholat kemudian bagian belakangnya terlihat, Ustadz, aurat belakangnya. Biasa orang yang memakai celana ketat, ya, bagi ikhwan. Ya, bagaimana itu hukumnya, Ustadz? Apakah sholatnya diulangi atau tetap melanjutkan sholatnya? Karena sebagian ada kondisi di mana terjadi pada teman saya, kemudian ada teman saya berpendapat bahwa diulangi karena ini auratnya terlihat. Ya, bagaimana menanggapi hal itu, Ustaz? Ya, bila mana di tengah sholat tiba-tiba auratnya tersingkap, nah, dia berusaha untuk menutupnya. Jika mana dia sadar bahwasanya auratnya tersingkap. Nah, jika misalnya dia tidak sadar, ketika sujud tidak sadar auratnya tersingkap, kemudian ketika duduk dan sudah sujud auratnya kembali tertutup, nah, itu tidak mengapa, ya, selama dia tidak sadar. Tapi kalau misalnya dia sadar auratnya tersingkap dan dia tidak berusaha untuk menutupi, maka sholatnya batal. Nah, sholatnya batal. Allah Taala. Ya, mungkin sudah tidak ada. Ya, mungkin Ustaz ditutup. Ya, alhamdulillah jemaah sekalian, jadi itu terkait dengan syarat sholat, entah itu syarat sah atau syarat wajib sholat. Sebenarnya ada pembagian syarat wajib sholat dan syarat sah sholat, tapi penulis menggabungkan. Insyaallah taala pekan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan rukun sholat dan wajib sholat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi